Mempelajari tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, ya, tawakal kita akan lebih mantap. Ibadah kita akan lebih mantap. Taqarrub kita akan lebih mantap. Tapi kalau enggak, sekedarnya kita hanya mengenal tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, amal kita pun juga akan seperti itu juga. Saya tahu Allah itu punya 99 nama. Saya tahu Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Selesai gitu saja. Allahu Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tapi kenapa kok kita sering masih berbuat maksiat? Padahal kita tahu Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Berarti apa? Pengetahuan kita tentang Allah itu kurang mendalam, sehingga kemudian meskipun kita tahu Allah punya sifat Al-Basir, As-Sami', itu kita tetap saja masih melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut mati? Karena kita belum mengenal secara detail, secara mendalam tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut mati. Kenapa? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka. Kan begitu ya? Padahal kalau kita memahami betul, meresapi betul tentang sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, seberapapun dosa kita yang kita lakukan, kalau kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni enggak? Pasti diampuni. Ya, karena rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut? Ya kan? Insya Allah Allah akan ampuni kita semua, kan begitu ya? Itu akan lebih mengenal lebih dalam Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa membuat kita lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal betul sifat Ar-Razzaqnya Allah Subhanahu wa taala itu kayak apa? Allah Maha Pemberi rezeki itu kayak apa? Antum bisa bayangkan bagaimana Maha Pemberi rezekinya Allah Subhanahu wa taala itu ketika ular buta itu bisa dapat makanan setiap hari. Caranya bagaimana? Allah kirim burung yang membawa makanan, ngasih makan kepada ular yang buta itu. Maka Maha Razaknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum bayangkan begitu itu. Dari mana dia dapat makan? Ternyata apa? Ada hewan lain yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan memberikan rezeki kepada hewan itu. Saking razaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita manusia khawatir? Hewan saja nggak bisa ngapa-ngapain, dia dapat rezeki dari hewan yang lain. Itu saking razaknya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya? Nah, itu maknanya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu lebih dalam, itu akan mengantar kita kepada hal-hal yang seperti itu. Akan lebih istilahnya lebih nyaman kita ini hidup kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam ya. Wa ayatul kursi, bagaimana ayat kursi? Ya, Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu Hayyul Qayyum. Apa yang maknanya Hayyul Qayyum itu apa? Makna kursi itu apa? Kan begitu ya? Itu dipelajari ya, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada terjemahannya itu kalau nggak salah, ini fikih asma wa sifat tulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar ya.